Inilah kota Pemalang, penuh dengan keindahannya. Pantai, gunung, dan yang paling terkenal adalah jalur utamanya, Pantura. Ulung liang, bapak ya arep belum minyak sawah. Disinilah di kampungku, Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Tanaman luar biasa itu ada. Dia datang dan membangun perekonomian sebagian warga yang mau menanamnya. Karena kebanyakan orang kurang tertarik dengan tanaman ini. Banyak orang menganggap enteng tanaman ini, tapi tidaklah dengan saya. Saya, Karyono, selalu bersemangat untuk tanaman ini. Inilah dia, tanaman luar biasa itu, tanaman jahe merah. Tanaman yang menjadikan sangat luar biasa dan menjadi sangat menarik di mata saya. Tanaman yang menjadi salah satu anak kesayangan saya. Dia selalu saya rawat seperti anak saya sendiri. Ketika dia sakit, saya dengan sabar dan tekun merawatnya. Penuh dengan kebahagiaan saya menjaganya. Tanaman jahe merah ini sangatlah berkualitas. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena itulah banyak perusahaan obat herbal mencarinya. Secara jahe merah bisa masuk ke negara kita, Indonesia,
berbeda jauh dengan tanaman-tanaman yang lain. Bagaimana masuknya ke Indonesia? Jadi itu dibawa oleh para pedagang, ya. Kemudian kenapa pedagang-pedagang di seluruh dunia itu berbondong-bondong di negara kita? Karena negara kita itu negara yang kaya raya dengan rempah-rempahnya, flora-faunanya. Kemudian ternyata jahe merah itu juga sangat cocok sekali untuk ditanam di negara kita yang mempunyai iklim tropis. Jadi itulah kenapa sekarang mulai berkembang sekali jahe merah di negara kita. Jadi jahe merah itu nama latinnya adalah Cingiber officinale Roscoe. Tapi itu Cingiber officinale itu jahe. Jadi jahe itu ada 3, jahe putih, jahe emprit, dan jahe merah. Nah, jahe merah ini Cingiber officinale Roscoe. Ya, yang lainnya mungkin nama latin belakangnya, nama belakangnya itu yang berbeda. Kemudian mengapa jahe merah itu begitu sangat diminati oleh orang banyak? Karena mempunyai kandungan pedas yang berbeda dengan jahe-jahe tadi yang saya sebutkan. Kandungan gingerol, kemudian singerol dan sorgeol itu yang paling banyak, dan ini sangat memberikan manfaat untuk kesehatan yang sangat besar. Antara lain mengurangi rasa nyeri, pegel linu, kemudian juga radang tenggorokan, kemudian sakit lambung, juga pada liver, ya. Kemudian juga minyak atsirinya itu bisa menghangatkan tubuh, kemudian asam lambung yang tinggi juga bisa dikurangi dengan minum jahe merah. Seperti saya katakan, penanaman yang mudah dan masih banyak peluang pasar, menjadikan tanaman ini sangat menggiurkan untuk ditanami oleh orang seperti saya. Dengan biaya yang murah, dapat mencapai hasil yang luar biasa. Tanaman jahe merah ini akan memberikan tambahan penghasilan yang tidak sedikit. Jadi kalau misalnya kita menanam, taruhlah kita menanam di polybag, tapi polybagnya itu ukurannya memang 40 kali 50 cm, lumayan agak besar. Dari satu benih, satu bibit yang ditanam, maka kita akan mendapatkan 3 tanaman atau bisa lebih. Kalau misalnya dari satu tanaman, harga bibit ini kan hanya 5.000. Kalau misalnya dari satu polybag itu semuanya menghasilkan satu tanaman saja kira-kira 3 kilo, maka 3 tanaman yang ada di polybag itu kan sudah 9 kilo. Padahal harga jual jahe merah per kilonya bisa mencapai
25.000, katakanlah 20 sampai 25.000. Jadi satu polybag itu sudah bisa menghasilkan kira-kira 225.000, yang mana modal awalnya biaya awalnya itu hanya memerlukan 5.000 saja, sehingga katakanlah untungnya bisa mencapai 220.000. Itu dari satu polybag. Kalau kita mempunyai 100 polybag, maka itu bisa dikalikan 100. Sehingga inilah yang selalu kita sosialisasikan kepada petani. Marilah kita selalu kita bisa mengembangkan dan membudidayakan tanaman jahe merah, karena dari hasil jualnya tadi sudah sangat merupakan untung yang sangat menggiurkan. Berikut ini adalah sesi bagaimana kita menanam jahe dengan metode vertikultur. Vertikultur itu berasal dari kata vertikal, itu ke atas. Di sini kita menggunakan tempat atau media yang kita gunakan adalah menggunakan karung. Karung ini tapi tidak langsung penuh. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat. Ini bahan-bahan yang kita gunakan atau untuk medianya ada yang pertama adalah arang sekam. Ini arang sekam. Ada juga kotoran sapi, ya. Ini kotoran sapi atau kotoran hewan yang lain boleh, dari kambing, ayam. Terus campurannya adalah tanah. Tanah ini tanah kebun atau tapi kita lebih kenal topsoil. Kita ambil satu cangkul 20 cm, kita keruk, ya. Kenapa kok kita pakai tanah kebun, tidak tanah-tanah yang lain? Karena tanah-tanah kebun itu belum pernah tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti pupuk-pupuk kimia. Karena kita tahu pupuk kimia selain menggugurkan, di situ juga bisa merugikan tanah itu sendiri. Nah, sebelum kita menggunakan media, kita buat dulu yang namanya bokasi. Apa sih itu bokasi? Bokasi adalah bahan organik kaya hayati nutrisi. Itu yang terdiri dari, yang pertama adalah arang sekam dicampur dengan kotoran hewan. Dalam hal ini kita pakai kotoran sapi dan difermentasi menggunakan bakteri E4. Bakteri ini berguna untuk menguraikan keduanya menjadi satu. Itu yang dinamakan bokasi. Setelah bokasi ini jadi, baru digunakan sebagai pupuk untuk tanam jahe. Caranya bagaimana? Kita langsung praktek aja di sini. Kotoran sapi ini, ya, dicampur dengan arang sekam. Ya, kita aduk. Lalu kita siram dengan E4 untuk fermentasi. Secukupnya saja, teman-teman. Secukupnya saja. E4 ini bisa dilarutkan dengan air, tapi dengan syarat tidak mengandung bahan kimia, atau jangan air pump. Kalau bisa air sumur boleh, air kali juga boleh. Tuh, setelah kita siram, kita aduk-aduk. Lalu kita diamkan selama 10-15 hari untuk masa fermentasinya. Bagaimana kita tahu bahan bokasi ini sudah matang? Itu dengan kita mengukurnya dengan suhunya. Apabila ini masih panas, itu berarti belum jadi. Itu masih harus terus diaduk dan kita kasih larutan E4 tadi. Apabila itu sudah jadi, itu bisa dimasukkan ke dalam karung seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bokasi yang sudah jadi, dan ini siap dipakai untuk menanam. Ini adalah persiapan sebelum kita menanam. Lalu bagaimana untuk pembibitannya? Pembibitannya kita menggunakan rimpang bibit. Ini bibit yang kita harus yang berkualitas. Kalau tidak berkualitas, ini jelas akan membuat si tanaman tadi akan membusuk dan bisa dikatakan gagal panen.
Dan bagaimana ciri-ciri bibit yang bagus? Bibit yang bagus adalah bibit yang sudah berumur tua, minimal itu 1 tahun sampai 2 tahun, dan sudah melewati melewati tahap-tahap penyimpanan, terus proses-proses untuk pembibitan. Itu yang bibit sudah siap dijual biasanya kita beli dari Balitro atau Balai Benih Nasional. Sekarang 10 bulan lah kono wae ya. Video. Tidak langsung terkena jilatan api. Ya, Rono. Yang 12 sudah dicampur dengan biaya. Satu cukup. Nah, kalau kertas tangga. Naik turun lagi. Nah, biasanya kalau jahe merah penolannya warna merah di atas. Sebetulnya cuman untuk ukuran ya minimal 5 cm lah, 5 cm dapat. Ada orang saya setewu taruhlah 50 jadi 50 kalau sedikit. Ini satu rimpang Pak, nggak putus ini. Ini dia keindahan yang menjadi salah satu alasan saya tidak bosan tinggal di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, yang membuat saya semakin bersemangat untuk selalu berjuang. Dan Desa Pegundan sepertinya memberi sebuah dorongan positif kepada diri saya untuk tetap berusaha mencintainya.